السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64 sesuai dengan turunnya surat. Sesudah surat At-Tahrim yang sudah kita baca sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala segala apa yang di langit dan yang di bumi. Gitu ya. Maksud dari yusabbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah gitu ya, memuliakannya. Makanya salat sunnah disebut subhah. Sabbah, orang itu melakukan salat sunnah disebut sabbah. Perhatikan di sini ada Nabi Yunus saat beliau masuk ke perutnya ikan paus, Allah telah mengatakan, ya, walaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan dia itu bukan termasuk orang yang suka bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi ba'ats. Dia akan berada di situ sampai hari kiamat. Artinya dia mati di situ. Jadi bertasbih itu adalah sesuatu yang penting, ya. Karena seseorang itu selama dia bertasbih berarti dia mulia. Alhamdulillah tamla'ul mizan, katanya Nabi SAW. Ucapan alhamdulillah mengisi mizan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma baina as-sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah alhamdulillah mengisi antara langit dan bumi. Gitu ya. Ada hadis mengatakan siapa yang ucapan subhanallah bihamdihi, ya, subhanallah bihamdihi 100 kali di hari kiamat nanti, tidak ada orang yang pahalanya lebih besar dari dia kecuali yang lebih banyak bertasbih. Ucapkan dalam satu hari subhanallah wa bihamdihi. Gitu ya, subhanallah bihamdihi. Ucapkan 100 kali dalam satu hari. Nabi bersabda, tidak ada nanti dari kiamat, bukan sekarang, dari kiamat tidak ada orang yang pahalanya lebih besar dari dia kecuali yang ucapannya tasbihnya lebih banyak dari dia. Jadi jangan dianggap remeh orang bertasbih itu. Gitu ya. Itu penting sekali bertasbih itu karena mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki kekuasaan. Artinya dia berkuasa. Tetapi dia juga lahul hamdu. Ada pujian padanya. Banyak orang di dunia ini manusia yang memiliki kekuasaan tapi tidak dipuji, tidak terpuji, terhina. Tidak semua orang punya kekuasaan terpuji. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala dikatakan terpuji karena
Allah Subhanahu wa taala itu saat dia berkuasa, ya, dia melakukan, bukan saat, Allah taala selalu berkuasa. Karena Allah taala itu berkuasa dan dia memberikan kebaikan dengan kekuasaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dia berkuasa dan dia memberikan kebaikannya pada kekuasaannya. Gitu ya. Artinya ada kebaikan dalam kekuasaannya. Makanya dia terpuji. Gitu ya. Nah, kalau manusia kan manusia juga bisa berkuasa. Kan manusia juga bisa kita puji baik. Kalau dia kita puji, gitu ya. Apa kemampuannya? Gitu ya. Makanya di sini Allah telah menambahkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu. Lah, sebab ada lagi orang misalnya, oh itu raja itu, ratu itu, dia berkuasa, gitu ya. Dan dipuji oleh rakyatnya. Bisa apa dia? Bisa apa? Nah, manusia dia terbatas, kemampuannya terbatas. Bisa apa dia? Terbatas kemampuannya. Begitu ya. Tetapi kalau Allah Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, kita tidak berkuasa apapun loh. Gitu ya. Kita itu tidak punya kemampuan apapun. Kalau Allah Taala punya segala kemampuan. Kalau kita tidak mampu apa-apa, kita pusing saja sudah perlu dirawat. Pusing dirawat sana, dirawat sini, pusing, apalagi sakit dan sebagainya. Gitu ya. Meninggal dimasukkan ke liang lahat. Bisa tidak berjalan sendiri ke liang lahat? Tidak mau jalan sendiri ke liang lahat. Begitu ya, diantarkan ke liang lahat dan sebagainya. Begitu ya, ini manusia, lemah manusia itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, makanya kita patut gitu ya, berharap pada Allah Taala. Ayat kedua, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kalian, gitu ya. Tapi di antara kalian itu ada yang kafir dan ada pula yang beriman. Di antara kalian ada yang kafir, ada yang beriman. Apa sih kafir itu? Kafir itu adalah, gitu ya, lawan dari syukur. Kafir itu lawan dari syukur. Apa syukur itu? Syukur itu adalah seseorang itu merasa mulia atas kenikmatan Allah Taala. Itu syukur namanya. Syukur itu apabila seseorang itu merasa mulia atas segala nikmat Allah Taala. Apakah ada, pertanyaannya, apakah ada orang yang dikasih nikmat? Apa ada? Semua orang dikasih nikmat. Semua orang bisa bernafas. Gitu ya. Saya loncati saja. Padahal sebelumnya kita itu ada suatu kenikmatan. Kita lahir dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita dewasa lah. Kalau misalnya katakan kita tidak ada, bagaimana? Diadakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala musawwir, huwallazi yusawwirukum fil arham. Kaifa syaa. Allah telah membentuk kita loh. Sehingga kita Allah taala katakan fi ahsani taqwim. Kita dibentuk dengan begitu indahnya waktu kita dalam perut ibu kita. Lalu kemudian gitu ya, tubuh kita tambah besar, begitu ya, di mana kita sudah menghabiskan sekian banyak oksigen, sekian banyak makanan, loh, bayangkan, begitu ya. Lalu tubuh kita, kok bisa begitu ya? Karena tubuh kita Allah Subhanahu wa taala dijadikan mampu mengolah makanan sedemikian banyak, gitu ya, berapa ton yang sudah kita makan selama kita hidup, loh, gitu loh. Itu harus kita pikirkan. Gitu ya. Jangan kita mikirkan apa yang kita pikirkan, apa coba lah, gitu ya. Jangan kita mikirkan lah ya apa lah, gitu ya. Kita mau enggak baik, mau enggak kita dikasih Allah Taala kekayaan baik sudah, tapi kita gitu ya, terbaring sakit misalnya, mau enggak kita, gitu ya. Saya suntik ya sekarang, disuntik sakit, nanti tidak apa-apa, rumah sakitnya tuh bagus kok, gitu ya. Rumah sakitnya bagus, tapi saya tidak bisa makan apa-apa. Saya itu mau bakso, ya udah boleh. Soto udah boleh. Kikil, apalagi kikil udah boleh. Itu kalau sehat, bisa bernafas, bisa kemana-mana, bisa melihat, mendengar,
satu kenikmatan Subhanahu wa taala. Ini manusia yang mulia. Manusia yang mulia itu manusia yang bisa merasa mulia karena nikmat Allah taala. Jadi dia memuliakan Allah taala. Kenapa? Ke atas nikmat yang dia terima. Jadilah dia mulia. Jadi mulia dia. Jadi kalau sebaliknya dibalik saja. Orang kafir tidak mau memuliakan Allah taala. Kenapa? Karena mereka tidak mulia. Itu saja jawabannya. Gitu ya. Jadi semakin mampu orang itu memuliakan Allah taala karena nikmatnya, semakin syukur dia, semakin mulia dia. Alhamdulillah, saya Allah taala diberi ini. Gitu ya. Saya tidak bisa memerinci. Allah taala mengatakan wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mengatakan nikmat Allah taala enggak bisa lah iya. Gitu ya, iya. Itulah yang terjadi. Jadi saya tidak bisa memerinci karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum mu'min, di antara kalian ada yang mau, yang bisa beriman. Dia mau beriman. Artinya dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat terhadap segala perbuatan kalian. Ada beberapa ayat terkait dengan penciptaan manusia, gitu ya. Pada surat Al-Infitar, gitu ya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, apa buat kalian itu sampai tidak beriman pada Allah taala? Gitu ya. Alladzi khalaqaka, teman kalian, fasawwaka, menjadikan kalian itu bentuknya indah, fa'adalaka, seimbang. Ya. Fi ayyi surah, dalam gitu ya, masya'a rakabak, dalam bentuk yang dia kehendaki, yang dia bentuk kalian itu. Paling indah, baik. Ayat lain mengatakan gitu ya, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, membentuk kalian dengan bentuk yang terindah, gitu ya. Wa razaqakum min thayyibat, diberi kenikmatan-kenikmatan berupa yang bisa dimakan. Coba kita lihat, mau enggak kita menjadi salah satu dari bentuk hewan mana? Mau jadi gorila? Oh, enggak mau saya. Anjing, yang betul aja. Mau jadi ikan? Enggak mau lah. Mau jadi apa? Tidak ada. Jadi manusia lah. Baik. Setelah jadi manusia, kenapa kok tidak mau beriman? Dalam arti tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah Subhanahu wa taala itu dia yang menciptakan langit dan bumi dan membentuk kalian dan merindah bentuk kalian, wa ilaihil masir, dan kalian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala itu dia tahu yang di langit, tahu yang di bumi, dan dia tahu apa yang kita tampakkan dan yang kita sembunyikan. Gitu ya, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan. Kenapa? Wallahu alimun bidzatis sudur, karena Allah taala tahu apa yang ada dalam dada kita. Gitu ya. Kok bisa tahu ya Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam dada kita? Gitu ya. Ini bukan sihir. Sihir itu bukan ilmu. Begitu ya. Sihir itu bukan ilmu. Karena sihir itu menggunakan kekuatan makhluk lain. Kalau ilmu tidak. Ilmu itu tidak. Ilmu itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan lewat proses ilmiah. Itu ilmu namanya. Beginilah caranya, begini. Tanpa infiltrasi bantuan makhluk lain tidak perlu. Tanpa perlu malaikat, tanpa perlu jin, tidak. Itu ilmu namanya. Gitu ya. Itu ilmu itu artinya yang dikerjakan oleh manusia. Dan Allah Taala juga begitu. Allah Taala itu dia mengerjakan sesuatu dengan ilmu, artinya sesuai dengan peraturannya. Kita saja manusia, kita heran ada orang dokter misalnya menggunakan alat, dia tahu apa yang ada dalam tubuh kita. Begitu ya. Ada prosesnya. Proses yang dialami manusia. Dokter kok tahu ya jantung saya begini? Dia pakai alat. Dia pakai alat. Oh, dia memakai gelombang. Dia memakai gelombang
dilihat perutnya orang perempuan, oh ini sudah hamil sekian lah. Kok tahu ya pakai alat? Alat itu ilmu artinya. Artinya ilmu lah. Lalu periksa darah, bisa memeriksa darah. Darah itu memeriksa darah, mengetahui apa isinya tubuh kita, apa isinya darah kita, itu ilmu namanya lah. Begitu ya. Jadi bukan sesuatu kata-kata magis gitu ya. Sihir itu bukan sesuatu yang nyata. Itu tipuan saja. Itu tipuan saja. Bukan ilmu dan itu tidak ada gunanya karena tidak menghasilkan apapun. Karena tidak menghasilkan apapun. Kalau ilmu tidak menghasilkan, begitu ya. Di sini Allah mengatakan bahwa Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Baik. Saya lanjutkan. Wallahu alim bidzatis sudur. Ayat 10 walladzina ayat 5 alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Apa belum datang kepada kalian itu informasi, cerita, data mengenai orang sebelum kalian? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai apa sebelum kita? Orang itu mau berhasil yang banyak belajar. Di antaranya belajar dari kegagalan orang lain. Misalnya hati-hati ya, Anda jangan lewat jalan ini kalau malam. Loh, ada apa? Saya mau lewat sana. Begitu ya, saya mau lewat sana. Anda kan sudah dikasih tahu Anda jangan lewat sini. Anda jangan masuk hutan itu ya karena ada singanya. Oh, saya belum ketemu kok. Kalau sudah saya ketemu baru ya ketemu tidak kembali Anda. Begitu ya. Ilmu itu gitu ya, kita dapatkan dari pengalaman orang lain. Orang lain berbuat begini, gitu ya, berhasil, tidak ada salahnya kita tiru. Orang lain berbuat begini, gagal, tidak ada salahnya kita jauhi. Begitu ya, tidak ada salahnya. Tapi saya mau mencoba. Silakan saja, selama mencoba itu tidak menghilangkan nyawa kita ya silakan, boleh-boleh saja. Begitu ya. Jadi Allah Ta'ala bercerita mengenai kaum yang terdahulu, hati-hati ya, jangan seperti mereka ini. Apa kata Allah Ta'ala? Fadzaku wabala amrihim. Mereka itu merasakan hasil gitu ya, dari perbuatan mereka gitu ya. Mereka merasakan hasil dari apa? Zalik bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Sebentar gitu ya. Fadzaku wabal amri, mereka merasakan hasil dari perbuatan mereka di dunia gitu ya. Wala fil akhir lahum azabun alim, dan masih ada lagi azab yang di akhirat. Kita tidak tahu yang terjadi zaman dulu dan kita tidak tahu pula di akhirat nanti, tidak tahu gitu. Dulu itu bagaimana gitu ya, nanti di akhirat bagaimana, sama-sama kita tidak tahu. Kita tidak tahu lah. Begitu ya. Jadi bagaimana? Apa perlu lihat kita? Apa kita perlu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan kaum terdahulu? Tidak perlu. Ya sudah, itu prosesnya. Perlu kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menghadap di akhir nanti. Ya sudah, itu tidak usah dilihat buat apa. Yang penting itu Allah Ta'ala memberitahu. Seperti misalnya itu ya, lihat ada seorang pada orang anaknya, ada seorang ada kecelakaan. Oh ya, mana saya lihat. Buat apa lihat orang kecelakaan? Itu dengan segala darahnya. Buat apa? Yang penting pertanyaannya, kenapa orang itu kecelakaan? Oh, ceritanya dia itu waktu palang pintu kereta api ditutup dia lewat. Oh, pinter. Begitu ya, bagus. Sudah dikasih palang dilewati loh. Mestinya kan tidak pakai palang toh. Palang itu buat binatang. Buat binatang palang itu. Palang pintu kereta api itu untuk binatang mestinya. Manusia kan tidak perlu palang pintu. Tidak perlu. Tet berarti itu manusia. Jadi enggak kasih palang pintu. Palang pintunya tuh dua nutup gini ya. Begitu ya, supaya tidak dilewati. Begitu ya, dilewati. Apa terjadi? Ketabrak seperti kereta api. Mestinya gitu ya. Kalau manusia itu adalah manusia sebenarnya, tidak perlu pakai palang pintu, itu tidak perlu.
Akalnya yang ngatur dia, enggak, saya tidak akan lewat. Ada kereta api, itu misalnya. Begitu ya. Dan suaranya tidak usah keras-keras. Keras sekali, ada palang pintunya, menunjukkan manusia ini sudah menurun derajatnya. Sehingga kalau dikasih palang pintu dan dikasih lampu merah dan dikasih suara keras dilewati. Padahal sebenarnya gitu ya, suara titit berhenti. Selesai. Enggak kasih palang pintu. Kenapa? Tidak ngerti. Anda ini umur berapa? Sejak kecil kita sudah lihat kalau ada tet itu berarti ada kereta lewat. Tahu tidak bisa. Kasih lampu merah dikasih lah. Kita dikasih palang pintu supaya berhentilah. Allah Taala begitu bercerita kepada kita, dulu itu ya ada satu kaum Allah Taala, mana ada kaumnya diazab sudah habis kaumnya. Ditambah lagi di akhirat nanti. Kok bisa begitu? Dzalika bi annahum kanat tadrusulun bil bayyinat, itu karena datang para rasul membawa penjelasan. Faqalu abasharun yahdunana. Kok bisa-bisanya ada manusia ngajari kami? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Begitu ya. Ini contoh dari Allah Taala kepada kita. Jangan kita itu sekali-kali meremehkan peringatan Allah Taala. Hati-hati loh ya. Hati-hati ya. Begitu ya. Allah Ta'ala itu mau merahmati kita sebenarnya. Caranya takutlah kepada Allah Ta'ala. Caranya takut pada Allah Ta'ala. Gitu ya. Kalau tidak bisa takut kepada Allah Ta'ala, saya kasih tahu, saya jadi takut. Gitu ya, saya jadi takut. Gitu ya. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan hewan seperti harimau? Gitu ya, ular. Kenapa kok? Ya, astagfirullahaladzim. Kok ular? Virus ini. Virusnya itu tidak ada, bukan tidak kelihatan, tidak ada. Ya, takutnya masih ada, loh, bayangkan. Saya tidak pernah lihat virus, saya. Mata saya tidak mau melihat virus, gitu ya. Dan mungkin sudah tidak ada, tapi itu ketakutannya sangat, mana barangnya? Yang sakit mana? Begitu. Tapi ketakutannya harus. Apalagi misalnya yang datang tuh harimau, misalnya begini misalnya, ada orang susah. Saya itu ya, anak saya itu sudah. Lalu itu suami saya, istri saya, pokoknya susah. Nah, sudah ya, kamu kalau kepingin belum bisa kesusahan. Oh ya, saya belum bisa kesusahan. Saya ajak ke sebuah ruangan. Nah, diajak di sebuah ruangan, dia duduk di sini saja. Nah, ini sebentar lagi ada yang bisa mengeluarkan kamu dari kesulitan. Oh iya, ini saya tunggu ini. Sebentar lagi dikeluarkan macan. Dikeluarkan macan. Kalau udah pingsan, hebat orang itu. Begitu ya, kencing, ya buang air, ya geblak segala macam, jerit lah. Masalahnya bagaimana? Ada masalah. Ini masalah sudah. Macan ini masalah lah. Oh begitu ya. Sudah. Ganti ular. Bagaimana? Begitu ya, ular sanca, ular piton. Ada apa? Loh ini bunuh saya. Anda ini ya. Kepada binatang takut, pada Allah tidak takut. Anda tahu Hasan bin Ali bin Abi Thalib kalau wudu pucat wajahnya, ketakutan. Gitu ya. Ada apa kok sampai pucat ini? Bagaimana saya tidak takut? Saya ini mau ketemu Allah Taala. Takut. Orang yang takut pada Allah Taala itu masalah itu tidak ada. Karena tidak takut bermunculan masalah. Begitu ya. Karena tidak takut bermunculan masalah. Masalah tidak bedakan orang kaya, orang miskin, orang punya uang, orang pintar, tidak ada. Bisa begitu ya? Karena begitu ya, setiap orang apabila dia sudah tidak merasa, tadi saya katakan, merasa mulia dengan apa yang dia dapatkan, masalah. Dia bilang ini masalah. Masalahnya tidak ada apa-apa. Yang dimakan ada sehat, yang dimakan ada sehatnya. Tapi Anda lihat orang ke psikiater, sehat orangnya, sehat. Bisa bayar dia, psikiater bisa bayar. Tapi dia mengeluh. Mengeluh dia. Begitu ya. Kenapa? Begitu. Jangan orang biasa. Jangan orang biasa. Tentara itu ada psikiaternya loh ya. Tentara itu ada psikiaternya. Ada ahli jiwanya tentara itu. Bukan lalu badannya kuat, tidak ada masalah. Ada ke RSAL, ada psikiaternya. Gitu ya, saya baca sendiri kok. Begitu ya. Olahragawan ada psikiaternya, sehat badannya, ada psikiaternya. Apalagi artis atau apa, itu malah itu ya jelas punya uang dia, uangnya banyak, tapi jiwanya tidak tenang. Orang kagum pada dia, jiwanya tidak tenang.
begitu. Makanya dia narkoba loh, begitu loh. Dia narkoba. Mana ada orang zikir narkoba? Nggak ada. Begitu ya, misalnya ada orang jual narkoba, Pak ini narkoba buat itikaf Pak lah. Gitu ya. Anda kalau pakai narkoba maghrib isya saya jamin Anda tidak keluar dari masjid. Iya sampai besoknya tidak keluar ke rumah sakit. Loh begitu ya. Jelas lah. Begitu ya. Tapi kalau orangnya tenang, ada pakai narkoba? Tidak ada. Begitu orang zikir, tidak ada. Yang dituju narkoba itu orang yang punya uang lah. Begitu ya. Kenapa kau sudah kena narkoba? Begitu ya, rehabilitasinya mahal lah. Bukan ustadz yang dituju. Ustadz punya apa? Punya apa ustadz? Buat apa dikasih narkoba? Ustadznya punya apa? Coba yang jualan narkoba suruh namanya ustadz. Ustadz ini ada narkoba. Gitu ya, suruh ke ustadz. Oh buat apa? Gitu ya. Tidak perlu narkoba ustadz. Cari orang yang jiwanya kita susah. Gitu ya. Uangnya banyak tapi susah. Nah, ini perlu inilah. Begitu ya. Ini perlu lah. Dicedok oleh polisi. Gitu, dicedok oleh polisi, dicedok, tangkap lah. Tangkap, gitu ya, rehabilitasi, semuanya bayar lah. Coba uangnya itu dipakai untuk sedekah, coba waktunya dipakai untuk berzikir, tidak ada itu semua, tidak ada lah. Jangan kita itu mempersempit apa itu definisi kenikmatan, susah loh nanti kita itu susah. Kalau kita mempersempit definisi kenikmatan, gitu, bahwa nikmat itu punya materi, susah gitu, kita susah. Gitu ya. Karena sebanyak apapun materi tidak bisa mengisi jiwa kita. Gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya ada orang masuk kota, tidak ada orang di kota itu tidak ada orang, gitu ya, sepi kota, tapi ada mobil, gitu ya, ada restoran, ada toko, tokonya barangnya segala macam, tapi tidak ada orang, gitu ya, dia bisa ke hotel manapun ya. Kok udah ada orang ya, sepi lah, gitu ya. Anda cari apa? Cari orang loh. Anda katanya mau cari materi, kok cari orang lah, gitu ya. Katanya cari materi. Sekarang materi sudah ada, cari orang lah, begitu ya. Ini perlu kita pahami. Jangan kita terpengaruh sebagaimana terjadi pada kaum terdahulu. Kenapa sih kau melawan para nabi? Karena mereka takut dunia mereka hilang lah. Begitu istahabul hayat dunia al-akhirah. Mereka tuh cinta dunia daripada akhirat. Memberi ada kesan, ada hal lagi yang menyatakan istahabul amal al-huda, menyukai kebutaan daripada petunjuk. Begitu. Kenapa bisa begitu ya? Apa kaitannya antara cinta dunia dengan kesesatan? Apa kaitannya cinta akhirat dengan petunjuk? Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, gitu, dia akan rasakan, gitu ya, merasakan kemuliaan dalam hatinya dia. Masuk dalam hatinya rasa mulia tadi. Begitu rasa mulia itu masuk, apa yang terjadi? Rasa cukup dari dunia dia, bahagia dia, bahagia. Karena dia bahagia, saya sudah jiwa saya terpenuhi. Jiwa saya sudah terpenuhi, dia merasa bahagia. Gitu ya, dia merasa bahagia. Apakah pertanyaannya orang yang Allah Taala kasih petunjuk itu diberi dunia? Diberi, Allah Taala diberi. Tetapi Allah Taala memberi dunia secukupnya, bukan diberi sekian banyak. Itu artinya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi, gitu ya. Beban yang berat saya begini misalnya, saya dikasih orang uang, tolong uang ini berikan fulan, ya satu, nggak apa-apa saya berikan. Tapi ini 100, amplopnya 100, loh. Saya dikejar orang banyak akhirnya ini lah, begitu ya. Mesti ngasih sana, ngasih sini lah. Sudah ya satu kali aja ya. Besoknya lagi orang bawa 1000 amplop, bagaimana? Begitu loh. Ini amplop bukan uang saya loh ya, dari orang. Itu sedekahnya repot, repot sedekahnya loh. Begitu ya. Bukan saya cari uang lalu saya memberi, tidak. Saya titip orang. Bayangkan kalau sudah memberi itu repot, carinya juga repot. Bayangkan, begitu ya. Carinya repot, sekarang sudah memberi saja repot, lagi mencari. Begitu ya. Nah, saya merasa cukup apa yang ada lah. Inilah kebahagiaan, sebut kebahagiaan itu sederhana, kebahagiaan itu begitu sederhana. Tetapi manusia karena kepingin dunia, membuat dia tidak dapat dunia. Loh, begitu ya? Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan segala pemberian Allah. Bahkan dia melawan. Allah Taala mengatakan
Di sini Allah mengatakan fakafaru wa tawallaw, kafir mereka, berpaling. Nah, katanya wastaghnawa. Allah Ta'ala juga tidak perlu kepada mereka. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Ta'ala itu kaya dan dia terpuji. Allah Ta'ala tidak perlu pada kita. Sudah mulia Allah Ta'ala. Kita yang perlu kemuliaan. Yang perlu kemuliaan itu kita. Gitu ya. Kemuliaan itu apa? Kita kasih contoh. Ya. Dalam agama ini, dalam agama kita ini, semua perbuatan itu pasti di belakangnya, di dalamnya ada kemuliaan. Misalnya begini, misalnya keikhlasan. Keikhlasan itu apa? Karena saya merasa mulia waktu saya memuliakan Allah Ta'ala, saya merasa mulia kalau saya itu berbuat karena Allah Ta'ala. Begitu ya, itu mulia namanya. Karena saya itu merasa mulia waktu saya memuliakan Allah Ta'ala, saya merasa mulia waktu saya berbuat untuk Allah Ta'ala. Saya ke masjid, saya merasa mulia. Orang lain tidak ke masjid, biarkan aja. Saya merasa mulia. Nah, begitu ya, saya merasa mulia. Waktu saya buka masjid, saya sholat, begitu ya, saya belajar Al-Quran di sini, saya merasa mulia. Saya merasa mulia. Begitu ya. Yang tidak mulia itu yang tidak membaca kitab Allah. Nah, begitu ya. Jangan kita merasa terhina. Salah kita itu, salah. Gitu ya. Kita yang ngantarkan kita ke sini itu Allah Ta'ala. Yang ngantarkan kita ke sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa mulia, saya merasa mulia di sini. Nah, begitu ya. Saya merasa mulia kalau Allah Ta'ala menjadikan saya memuliakan Allah Ta'ala. Saya dipilih oleh Allah Ta'ala dari sekian banyak orang untuk memuliakan Allah Ta'ala. Begitu. Saya dipilih Allah Ta'ala untuk ke masjid. Saya dipilih Allah Ta'ala untuk mendengarkan pengajian. Saya dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ilmu. Loh, dipilih. Nah, jangan merasa terhina, tidak. Nabi bersabda, ini saya ulang-ulangi lagi. Siapa yang ke masjid tidak ke masjid kecuali hanya karena untuk mengajarkan ilmu atau belajar, pahala seperti haji. Nah, berangkat ke masjid, mau dengarkan pengajian, gitu ya, pahala seperti haji, gitu ya. Jangan kita anggap kita itu remeh, tidak boleh, salah. Nah, begitu ya. Sebaliknya orang yang tidak mau kitabullah itulah yang terhina. Begitu ya. Orang yang tidak mau ke masjid, tidak mau sholat, tidak mau mendengarkan pengajian, tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mulia Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah Ta'ala menunjukkan, ya, inilah kitabullah. Mulia yang sudah terdahulu habis, orangnya habis. Begitu ya. Nanti di akhirat diazab, mau kita tidak mau. Ya. Begitu ya. Saya ingatkan. Ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsun. Orang kafir itu berkeyakinan bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Kenapa? Sebenarnya mereka bisa yakin, tapi mereka berusaha untuk tidak yakin. Kenapa? Agar mereka bisa menikmati hidup sepenuhnya. Gitu ya. Begini saja, dibalik saja. Apa sih yang dinikmati orang kafir? Coba tunjukkan. Yang dinikmati orang kafir itu apa sih? Nah, gitu ya. Materi saja apa sih? Coba tunjukkan kepada kita, pada diri kita, setiap orang kita. Apa sih yang dinikmati orang kafir itu apa? Nah, gitu ya. Loh, orang kafir itu bisa naik pesawat. Ya sudah, Anda mau naik pesawat ke sana? Ada apa? Nah, nganggur naik pesawat ke sana kemari. Kita dia PCR, diapakan, divaksin, naik pesawat. Anda mau enggak dikasih tiket ke Amerika? Cuma di Amerika nganggur gini saja. Mau enggak? Ada apa? Nah, begitu ya. Ada apa? Nah, begitu ya. Mau enggak dikasih tiket ke Eropa? Cuma di Eropa gini saja. Ada apa? Nah, begitu. Jangan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru billah. Jangan kagum dengan tertipu dengan orang kafir yang kesana kemari. Mataun qalil. Gitu ya, sedikit saja semua jangan bisa lihat. Gitu ya, bisa masir. Lalu nanti azab lah. Orang kafir itu dia naik pesawat mau kerja. Oh begitu ya, cari uang dia, cari uang lah. Remuk loh di pesawat itu lama duduk begini capek loh. Nah, mau cari uang ini, remuk capek. Nah, mau enggak kita duduk gini? Ya tidak mau. Betapa kalau ke Mekah ya tidak apa-apa. Mau enggak ke Mekah? Oh tidak apa-apa. Nah, karena mau ke Mekah. Ke sana ada apa? Nah, begitu ya. Jangan kita kagum dengan orang itu. Jangan. Begitu ya. Orang yang mati-matian cari dunia itu artinya dia masih belum cukup dapat dunia. Saya kasih tahu. Nah, begitu ya.
orang yang mati-matian cari dunia itu karena dia masih belum merasa cukup dengan dunia. Ya sudah, biarkan saja. Dia belum merasa cukup, biarkan saja. Saya merasa cukup. Begitu ya. Saya merasa cukup. Saya isi dengan berzikir, membaca kitab Allah sebagainya. Allah Ta'ala mengatakan, "Qul bala rabbi." Nah, gitu ya. Tidak begitu. Demi Tuhan saya, la tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Tsumma tunabba'una bima 'amiltum. Akan dijelaskan kepada kalian seluruh perbuatan kalian. Ya, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu buat Allah Subhanahu wa taala gampang. Begitu ya, buat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, itu gampang. Ma ba'sukum wala khalaqum illa ka nafsin wahidah. Gitu ya. Kebangkitan kalian, menciptakan kalian itu seperti satu pernafasan begini, gampang. Gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sebelum hari kiamat menurunkan hujan gerimis yang membentuk kembali tubuh-tubuh yang sudah hancur. Ada tubuh yang dimakan hewan misalnya, hewannya hancur, nanti kembali. Nah, lalu setelah jadi jasad, mana rohnya? Rohnya terompet, malaikat yang terompet. Miliaran manusia rohnya keluar semua dari trompet tadi. Lalu ketemu jasad tadi, ketemu jasad tadi, dipertemukan. Gitu ya, dipertemukan antara roh dan jasad. Ketemu jasad dan roh. Gitu ya, gampang. Buat Allah Ta'ala itu semuanya itu mudah. Gitu ya, yaumanatis sama kata Sijil Kutub, hari di mana Allah Ta'ala ngelempit. Gitu ya, langit seperti ngelempit itu buku gini, gampang dibuka, dilempit, gampang. Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dirobohkan langitnya, dilempit saja, selesai. Nah, tidak sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, tidak ada masalah. Kenapa sulit? Sulit karena tidak bisa, mudah karena bisa. Nah, Allah Ta'ala gampang, tidak ada masalah. Nah, saya ingatkan oleh karenanya, gitu ya, fa'aminu, berimanlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa rasulihi, wa nuril ladzi anzalna, ada 3 di sini. Berimanlah kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya dan kepada cahaya yang diturunkan. Artinya muliakanlah Allah Ta'ala. Caranya dengan memuliakan nabinya, caranya dengan memuliakan Al-Qur'an. Itu urutannya. Itu urutannya. Allah Ta'ala yang mengatakan, bukan saya. Allah Ta'ala. Artinya kalau seseorang itu mau memuliakan Allah Ta'ala, pintunya Al-Qur'an. Saya itu memuliakan Allah Ta'ala, tapi tidak ngerti Al-Qur'an. Saya memuliakan Allah Ta'ala, iya, tapi Al-Qur'an tidak ngerti. Begitu ya. Saya itu cinta pada anak saya. Sekolah di mana? Iya, tidak tahu. Anak kamu sekolah di mana, anak loh? Ya apa sih? Cinta pada anaknya tapi tidak tahu sekolahnya di mana. Atau bahkan tidak disekolahkan. Itu cinta namanya. Nak perlu sekolah tak kamu nak? Begitu, itu cinta namanya. Tidak usah sekolah nak ya. Tidak usah pakai baju nak ya. Itu apa itu cinta? Tidak. Orang beriman juga begitu. Cinta pada Allah Ta'ala ditunjukkan memahami kitabnya. Untuk apa isinya kitab Allah? Apa isinya kitab Allah? Isinya kitab Allah itu seluruh sifat-sifat kebesaran Allah Ta'ala. Baik dalam bentuk tertulis begini, atau cerita-cerita mengenai orang yang diazab karena menghina Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengenai sifat Allah Ta'ala, gitu ya, lalu mengenai ciptaannya. Nah, kemudian cerita mengenai yang mentaati dan yang melawan. Gitu ya. Pertama sifat-sifatnya, kedua ciptanya yaitu langit dan sebagainya, dan selanjutnya cerita-cerita mengenai yang mentaati dan yang melawan. Itu kita boleh sini. Jadi kalau kita baca kitab Allah, kita merasa mulia. Harus saya memuliakan Allah Ta'ala. Caranya saya membaca kitab Allah. Hati-hati ya. Wallahu bima ta'maluna khabira. Allah Ta'ala itu mengetahui segala perbuatan kita. Artinya apa artinya? Tadi basir melihat, ini lagi khabir lebih tahu. Allah Ta'ala itu tahu saat dimana kita merasa mulia itu tahu. Nah, begitu ya. Tahu, hati-hati ya. Kalau sudah ke dalam hati kita itu mulai ada apa? Saya itu kok disuruh memuliakan Allah Ta'ala. Saya itu mau cari dunia lah. Hati-hati. Allah Ta'ala itu tahu ya. Allah Ta'ala tahu. Nah, begitu kita itu tidak memasang hati kita memuliakan Allah Ta'ala, terhina kita. Terhina. Hati-hati. Nah, begitu hati-hati. Begitu kita itu sama dengan misalnya kita punya pegawai, atau kita ke rumahnya orang misalnya, lalu orangnya tadi itu mulai menunjukkan sikap tidak enak. Sebentar saja saya duduk pulang. Nah, betul. Tapi kalau orang tadi itu menunjukkan sikap yang menyenangkan, senang kita datang,
memuliakan kita. Saya duduk di situ. Saya ngomong, jangan pulang, di sini saja lah. Mau kemana? Lah. Begitu ya. Artinya dia senang dengan kita itu. Nah, kita juga begitu. Hendaknya kita dalam hati kita munculkan memuliakan Allah Taala. Saya merasa mulia. Apa buktinya? Saya selalu menyebut namanya. Begitu ya. Saya selalu menyebut nama Allah Taala. Itu artinya saya merasa mulia dengan Allah Taala. Atau lebih dari itu, saya baca Al-Quran. Nah, mulia. Yang dikerjakan Nabi, ya sudah itu yang Nabi kerjakan. Karena itu Allah fi kulli ahyani, selalu menyebut nama Allah Taala setiap sekalinya. Gitu ya. Fi kulli ahyani artinya setiap saat dia memuliakan Allah Taala. Hati-hati loh ya. Gitu ya. Jangan kita itu sengaja tidak memuliakan Allah Taala. Aduh, rugi, berat, bahaya. Saya kasih tahu bahaya. Jangan sampai dalam hati kita itu ada kelalaian. Nah, gitu ya. Kelalaian dari ingat pada Allah Taala. Hati-hati, bahaya. Nah, begitu ya. Orang menderita itu tidak enak, orang ketabrak motor, orang sakit, gitu ya. Itu terus terang tidak enak lah. Begitu ya, tidak enak. Orang yang enak itu orang yang selalu ingat Allah Taala. Itu orang yang benar-benar bahagia ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah Taala hati menjadi tenang. Sayang, rugi orang tidak ingat Allah Taala itu sayang, rugi, benar-benar rugi dia. Begitu ya. Sayang sekali dia. Tidak menyediakan waktu, tidak menyediakan waktu, yaitu jiwanya untuk melihat Allah Taala. Saat itu dia dalam keadaan tidak mulia. Begitu ingat dia jadi mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'ah. Allah Taala mengumpulkan kalian. Yaumul jam'ah, yaum hari pertemuan semua manusia. Makhluk semua dipertemukan dari kiamat. Ketemu. Gitu ya. Seluruh jin, seluruh manusia ketemu. Zalika yaumut taghabun. Gitu ya. Hari di mana gitu ya, Allah Taala mengatakan gitu ya, taghabun itu saling gitu ya, menyesali begitu ya. Gitu ya, saling menyesali. Gitu ya. Kenapa gitu ya? Tidak sampai terjadi gitu ya, apa yang dia inginkan. Gitu ya. Hari di mana gitu ya. Ini ya, kata Ibn Abbas, ini adalah hari kiamat. Nah, gitu ya. Hari di mana ada penyesalan. Kenapa kok sampai gitu ya? Ada orang bisa masuk surga, kok dia dapat surga? Nah, penyesalan. Nah, gitu ya. Hari di mana ada penyesalan. Nah, zalika yaumut taghabun, saling at-taghabun gitu ya. Artinya saling merasa gitu ya. Gitu ya, merasa menyesal. Di sini ada pendapat gitu ya. Pertama, setiap orang gitu ya, merasa setiap orang kafir dia punya tempat di surga. Dia punya tempat di surga, orang kafir itu. Setiap orang kafir punya tempat di surga. Lalu dia masuk neraka, apa tidak menyesal itu? Gitu ya, apa tidak menyesal? Gitu ya, setiap orang kafir punya tempat di surga. Lalu masuk surga dia menyesal, waduh, gitu ya, dia menyesal kenapa kok tidak sampai masuk surga. Baik, gitu ya. Lalu ada mengatakan, gitu ya, ada yang menyesal kenapa, gitu ya, tidak sampai menzalimi orang dan sebagainya. Begitu ya. Ada yang mengatakan di sini, ghabdul mu'min. Gitu ya. Yaumul, hari di mana orang kafir itu menyesal kok dia jadi orang kafir. Orang beriman bitaksirihi fil ihsan, kurang berbuat baik. Jadi orang beriman itu merasa menyesal. Aduh, dulu kok saya itu tidak jadi orang baik ya. Gitu ya. Saya sudah beriman, tapi zikir kurang, ngaji kurang, sedekah kurang lah, ibadah kurang lah. Menyesal dia. Coba saya itu dulu bisa lebih baik lah, kan bisa lebih baik saya. Amal soleh saya lebih banyak lah. Saya sudah lebih baik. Orang menzalimi orang, kok saya dulu menzalimi itu buat apa lah. Jadi di hari kiamat itu kebanyakan orang merasa menyesal. Dulu saya kok tidak bisa lebih baik lah. Kecuali orang yang amal solehnya itu besar, menyediakan waktunya begitu banyak untuk Allah Taala, amalnya sebesar gunung dan sebagainya, bisa syafaat sekian banyak orang, puas ya. Tapi yang mepet amalannya, bagaimana? Gitu ya, yang jalan di atas neraka itu gemeter begini. Nah, bagaimana? Ada lagi yang secepat kilat,
ada lagi yang seperti angin, ada lagi yang seperti kuda yang cepat, ada lagi yang seperti orang berlari, ada lagi seperti yang berjalan cepat, ada yang berjalan pelan, ada yang berjalan itu berpegang talinya. Begitu ya. Mana yang kita pilih? Nah, begitu ya. Apa ada manfaatnya harta di dunia kalau sudah kayak gitu itu? Nah, itu mesti dipikir ya. Kira-kira saya itu sekarang kalau mati, kalau di mahsyar, saya bisa tidak melewati neraka itu? Nah, wa minkum illa wariduha. Kalian setiap orang kalian melewatinya. Karena Rabbika hatam mautiyah itu harus terjadi, melewati. Nah, itu melewati. Wariduha, bukan dakhaluha, bukan wariduha, melewatinya. Hati-hatilah. Persiapkan amal soleh yang menyelamatkan kita untuk melewati tali ini. Begitu loh. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang yang lupa. Nah, kurang apa kita itu? Kurang apa? Begitu ya. Sudah sehat, sudah bisa beriman. Gitu ya. Hendaknya yang kurang itu iman kita, keyakinan kita, sehingga amalnya kurang. Nah, begitu ya. Sehingga amalnya kurang. Nah, coba kalau amalnya banyak. Begitu ya, amalnya banyak, Allah Ta'ala memberi kepuasan pada diri kita. Puas, alhamdulillah. Saya bisa bangun malam, saya bisa ke masjid. Itu percuma itu. Ada orang yang Allah Ta'ala kasih harta, di rumah tidur, nah, rugi dia, rugi. Begitu ya, karena lewat di pemukiman, perumahan yang elit, nah, ke masjid, ke masjid. Loh, itu bukan orang Muslim, itu kafir, lebih rugi lagi. Orang Islam dan masjid sudah rugi, apalagi orang kafir tambah rugi lagi. Alhamdulillah. Ketika Allah Ta'ala ngasih saya rumah dekat masjid, Allah Ta'ala ngasih saya rumah dekat masjid, saya bisa ke masjid, bisa ibadah. Begitu, kemuliaan buat saya loh. Begitu loh. Jangan kita ribut ada orang di bawah. Gitu, itu berarti ilmu kita masih dangkal ilmu kita. Zalika yaumut taghabun, itu hari setiap orang merasa rugi. Wa man ya'mal billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atih. Hari di mana orang itu beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala beramal soleh, yukaffir anhu sayyi'atih, dihapus dosa-dosanya. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala memanggil semua makhluk. Nah, lalu ada orang, bukan semua makhluk, ada orang dipanggil sama Allah Ta'ala. Sini kamu. Nah, ini lihat, gitu ya, perbuatanmu ini. Ditunjukkan Allah Ta'ala perbuatannya. Wah, lemes orang tadi itu, dosa-dosanya lemes. Ya, ini dosa kecil ini, dosa kecil loh ini. Aduh, lemes ya. Allah berkata, hari ini ada dua hadis. Pertama, hari ini kamu saya tutupi sebagaimana dunia kamu saya tutupi. Hadis kedua menyatakan setiap kejelekan saya ganti dengan kebaikan. Yubadillahu sayyi'atin hasanat, diganti Allah Ta'ala semua kejelekan dengan kebaikan. Oh begitu ya Allah. Ya Allah, saya masih punya dosa ya Allah. Yang besar-besar yang di sini tidak ada. Begitu ya. Jadi orang ini ingat dosa-dosanya yang besar-besar. Nah, begitu ya. Barangkali mau ditukar dengan pahala besar ya Allah. Nah, gitu ya. Nabi SAW tertawa waktu bercerita mengenai ini, gitu ya. Nabi tertawa karena orang ini ternyata ingat dosa-dosa besarnya. Nah, dan mau ditukar dengan pahala yang besar, maksudnya dia. Nah, begitu ya. Ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk neraka loh ya. Belum masuk neraka ini. Ini tidak bicara syafaat, tidak. Ini bukan syafaat. Syafaat itu kalau sudah masuk neraka. Syafaat ini bukan syafaat. Sebelum dia masuk neraka, sebelum dia di Allah Ta'ala, tidak usah diazab di sini saja. Lu bayangkan di dunia, kalau misalnya saya contoh, misalnya kita itu tidak sengaja berbuat salah saja, ke pengadilan, jaksa membacakan semua pasal-pasal tuntutan, gitu ya, dituntut sekian. Nah, gitu ya. Di Amerika ada seorang nabrak orang tidak sengaja, dituntut 110 tahun dituntut, bayangkan. Begitu ya, bayangkan. Lalu tiba-tiba jaksa bilang Anda dibebaskan. Apa dah lega kita? Dunia. Anda bebas dari semua tuduhan. Bagaimana dah lega? Lega. Ini neraka loh ya. Mau diazab loh ya. Allah bilang saya hapuskan, saya ganti dengan kebaikan. Loh, bayangkan. Nah, begitu loh. Itu kita kerjakan di dunia sekarang ini, bukan nanti tunggu nanti pengampunan Allah Ta'ala, tidak. Sekarang di dunia kita minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan banyak istighfar, beramal soleh. Itu yang saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan Allah Muhammad wa ala alihi wa sallam Ibrahim
wa ala ali innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala barik ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru alhamdulillah assalamu alaikum.